Gimana ya? Susah banget sih. Apa ya jawabannya? Sas, ngapain lu dari tadi? Gua liatin celingak-celinguk. Lagi mikirin apa sih? Lagi mikir bumi bulat atau datar ya? Udah deh, gak usah bingung. Bumi itu pasti datar. Lihat aja peta lu. Apaan sih lu, Sel? Gue tuh lagi mikirin jawaban soal ekonomi dari guru gue, tau nggak? Lagi pula bumi itu kan bulat kali. Lihat aja globe. Ada, iya. Seteralu. BTW, emang soalnya sesusah itu apa? Tentang apa emangnya? Ini loh, soalnya tuh tentang kerjasama ekonomi internasional. Nah, gue belum paham banget nih materinya. Lu tahu sesuatu nggak tentang ini? Kerjasama internasional. Hmm, itu yang kayak Romusa itu bukan sih? Itu kan yang kita kerja ke orang Jepang itu kan? Bukan, Sel, itu mah kerja paksa dari zaman penjajahan. Ini kan tentang kerjasama ekonomi internasional. Gimana sih? Woi, lagi pada ngomongin apa sih? Dari tadi dilihat seru-seru banget. Lagi ngomongin apa sih? Ah, ini loh Bin, kita lagi ngebahas tentang kerjasama ekonomi internasional. Lu tahu sesuatu nggak sih? Iya Bin, lu tahu nggak? Dari tadi gue jawab disalahin mulu nih sama si Moses. Kerjasama internasional itu ya. Yang gue tahu sih, itu tuh kayak kerjasama di bidang jual beli gitu, yang perekonomian gitu deh. Tapi lingkup luasnya lingkup luas internasional gitu. Aduh, mana ya? Kurang jelas. Gue masih belum paham. Bisa jelasin lebih rinci lagi nggak? Ya, gue juga baru tahu segitu doang. Mending lo berdua ngeliat penjelasan berikut ini aja deh. Hai kawan-kawan, perkenalkan nama aku Rai Iqbal. Nah, kali ini aku akan menjelaskan tentang kerjasama ekonomi internasional. Nah, kita simak dulu itu apa sih arti dari kerjasama ekonomi internasional. Nah, kerjasama ekonomi internasional merupakan suatu bentuk kerjasama bilateral atau multilateral dengan tujuan yang saling menguntungkan pihak-pihak yang bersangkutan. Terus manfaatnya apa aja sih? Nah, kita simak yuk di slide berikut ini. Nah, manfaat pertama itu pendapatan negara itu bisa meningkat ya kawan-kawan. Nah, contohnya itu apa? Salah satu contoh adalah program TKI. Nah, TKI itu adalah tenaga kerja Indonesia. Misalnya program kerja sama TKI antara Indonesia dan Singapura. Nah, terus kalian pasti mikir kan, gimana sih caranya negara itu dapat pemasukan dari kerjasama TKI ini? Nah, jadi ketika pekerja mendapatkan gaji dengan mata uang di negara tersebut, ketika mereka mengalihkan dana tersebut ke Indonesia, terjadi transaksi pembelian rupiah, dan inilah yang memberikan pemasukan pada negara. Nah, terus manfaat kedua, jadi lapangan kerja semakin banyak. Nah, dengan adanya investasi asing, misal dengan pembukaan pabrik di Indonesia, maka pasti mereka membutuhkan tenaga kerja. Nah, karena mereka membutuhkan tenaga kerja, jadi penduduk lokal atau di sekitar itu mendapat peluang kerja yang bagus. Nah, yang terakhir itu ada peningkatan iptek. Jadi dengan masuknya teknologi asing dari luar, kita dapat menguasai teknologi tersebut sehingga dapat memajukan negara Indonesia ini. Nah, kita selanjutnya akan mendengarkan penjelasan dari Kak Kemal. Yuk, simak yuk. Terima kasih Kak Iqbal atas penjelasannya. Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang bentuk kerjasama ekonomi internasional bersama Kak Kemal. Nah, kalian tadi sudah mendengarkan tentang pengertian dan manfaat dari kerjasama ekonomi internasional. Kali ini kita akan membahas tentang bentuk-bentuk kerjasamanya. Ayo kita lihat. Pada bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional ini, kita dapat melihat ada kerjasama bilateral dan kerjasama regional. Kerjasama bilateral ini adalah merupakan bentuk kerjasama ekonomi yang terjadi antara dua negara. Contoh kerjasama ekonomi internasional ini, secara bilateral adalah kerjasama internasional Indonesia dengan Korea Selatan yang disebut Indonesia-Korea Joint Task Force on Economic Cooperation
atau biasa disingkat dengan GTFFC. Kerjasama regional. Kerjasama regional ini adalah bentuk dari kerjasama ekonomi yang dilakukan antar negara pada satu wilayah atau satu kawasan. Contoh dari kerjasama ini itu kalian sudah pada tahu tentunya, itu seperti ada APEC, AFTA, dan ASEAN yang sudah tidak asing lagi di tengah kita. Selanjutnya, ada kerjasama multilateral. Kerjasama multilateral adalah merupakan suatu bentuk kerjasama yang dilakukan oleh dua negara atau lebih, yang tidak terbatas wilayah atau kawasan tertentu, dan bersifat internasional pastinya. Contoh dari kerjasama ini adalah IMF dan ILO. Selanjutnya, ada kerjasama antar-regional. Nah, tadi kita sudah membahas tentang kerjasama regional. Pada bahasan kali ini kita membahas lagi, ada namanya kerjasama antar-regional. Kerjasama antar-regional ini adalah kerjasama yang dilakukan oleh dua lembaga-lembaga ekonomi, regional atau lebih. Contoh dari kerjasama ini adanya terbentuknya ASEAN dan Uni Eropa. Selanjutnya ada kerjasama berdasarkan tujuan dan lapangan usaha. Kerjasama ini adalah tidak adanya batasan pada wilayah dan hubungan internasionalnya, tetapi kerjasama yang terbentuk atas dasar tujuan dan lapangan usaha. Contoh dari kerjasama ini adalah OECD dan OPEC. Nah, sekian pembahasan tentang bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional bersama Kak Kemal. Terima kasih telah memperhatikan. Selanjutnya mari kita dengarkan pembahasan dari Kak Dima. Dadah! Dadah Kak Kemal, selamat datang semuanya. Jadi, tadi kan kalian sudah mempelajari tentang pengertian, manfaat, dan bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. Nah, pada materi kali ini, kita akan mempelajari tentang lembaga-lembaga kerjasama ekonomi internasional. Tentunya dengan saya, Kak Dima. Salam kenal semuanya. Nah, kita udah masuk materinya nih. Ada lembaga kerjasama ekonomi internasional. Contoh yang pertama ada World Bank atau Bank Dunia. Ia berdiri pada tahun 1944 di Washington DC, Amerika Serikat. Tugasnya adalah untuk memberikan bantuan ekonomi untuk perbaikan usaha-usaha dalam bidang pertanian, industri, jalan raya, dan pembangunan negara-negara di dunia. Hal ini dilakukan dengan memberikan bantuan kredit jangka panjang untuk negara-negara berkembang dengan bunga yang rendah. World Trade Organization atau WTO berdiri pada tahun 1947 di Jenewa, Swiss. Tugasnya adalah untuk mempertahankan tata niaga internasional dan mengatur perdagangan secara umum. Lalu, apa sih tujuan dibentuknya WTO ini? Nah, tujuannya adalah untuk menghilangkan atau mengurangi tarif bea yang menghambat perdagangan antar negara dan menyelesaikan sengketa dagang di antara anggotanya. Selanjutnya, ada lembaga-lembaga kerjasama ekonomi regional. Nah, di sini contoh yang pertama ada ASEAN, atau Association of Southeast Asian Nations. Ia berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Dan ASEAN ini adalah lembaga kerjasama regional negara-negara Asia Tenggara di bidang seperti bidang ekonomi, sosial budaya, dan politik. Anggota ASEAN ada Indonesia, Thailand, Filipina, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Vietnam, Kamboja, Laos, dan Myanmar. Lalu contoh yang kedua ada AFTA atau ASEAN Free Trade Area. Nah, AFTA ini adalah kesepakatan perdagangan bebas antar negara-negara yang tergabung di dalam ASEAN. Tujuannya AFTA itu apa sih? Nah, di sini tujuannya adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkesinambungan, meningkatkan ekspor dan impor, dan meningkatkan investasi bagi negara ASEAN. Yang ketiga, ada OECS atau Organization of Eastern Caribbean States. Nah, OECS ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kerjasama dan integrasi ekonomi, perlindungan HAM, serta meningkatkan tata pemerintahan yang baik atau good governance antara negara-negara di kawasan Karibia Timur. OECS beranggotakan Anguilla, Antigua, dan Barbuda, Kepulauan Virgin Britania Raya, Dominika, Grenada, Montserrat, Saint Kitts dan Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent, dan Grenadines. Selanjutnya ada lembaga-lembaga kerjasama ekonomi antarregional. Di sini contoh pertama ada ASEM, yaitu Asian European Meeting, dan memiliki tujuan untuk membicarakan permasalahan-permasalahan yang melibatkan negara-negara Eropa dan Asia.
serta membahas masalah aspek ekonomi, politik, strategi, pertahanan, pendidikan, kebudayaan, dan lingkungan hidup. Yang kedua, ada APEC, atau Asia Pacific Economic Cooperation, yang berdiri pada tahun 1989 di Canberra, Australia. Nah, APEC ini adalah forum ekonomi untuk meningkatkan kerjasama dan liberalisasi perdagangan yang meliputi semua ekonomi besar di wilayah Asia Pasifik. Selanjutnya ada lembaga-lembaga kerjasama ekonomi multilateral. Yang pertama ada OPEC, atau Organization of the Petroleum Exporting Countries. Nah, OPEC ini adalah organisasi internasional yang terdiri dari negara-negara pengekspor minyak bumi. Tujuan dibuatnya OPEC apa? Nah, tujuannya itu untuk mengatasi masalah-masalah terkait produksi harga dan hak konsekuensi minyak bumi dengan perusahaan-perusahaan minyak bumi lainnya. Anggotanya terdiri dari Venezuela, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Nigeria, Libya, Kuwait, Irak, Iran, Gabon, Angola, Kongo, Equatorial Guinea, dan Aljazair. Nah, yang kedua ini ada IMF atau International Monetary Fund yang berdiri pada tahun 1944 dan sekarang berpusat di Washington DC, Amerika Serikat. Tujuan dari IMF adalah untuk meningkatkan kerjasama keuangan global, mengamankan stabilitas finansial, memfasilitas perdagangan internasional, mendorong tingkat ekonomi dan lapangan kerja, serta mengurangi tingkat kemiskinan dunia. Nah, itu deh materi dari kami semua. Terima kasih bagi yang sudah menonton dari awal hingga akhir materi ini ya. Semoga kalian bisa mempelajari hal-hal baru dari pembelajaran ini. Terima kasih semuanya. Jangan patah semangat ya. Dadah! Yowis dong, wah bagus banget itu penjelasannya. Jadi sebenarnya kerjasama ekonomi itu definisinya kerjasama ekonomi internasional merupakan suatu kerjasama dalam bidang ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain yang saling menguntungkan dan berorganisasi antar negara dapat menciptakan iklim kerjasama ekonomi di antar negara. Gitu. Nah, iya ya. Terus tadi tentang bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasionalnya itu ada bilateral yang antar dua negara, multilateral yang lebih dari dua negara, dan pokoknya banyak deh. Nah, iya kan? Terus, yang tentang lembaga-lembaga kerjasama ekonomi internasional itu, juga ada banyak lembaga-lembaga yang sesuai dengan bentuk-bentuk kerjasama internasional. Contohnya ASEAN. ASEAN adalah salah satu lembaga kerjasama regional. Wah, hebat ya materi ekonomi ini. Kita jadi tahu kerjasama yang sudah statusnya satu dunia akan internasional. Dan kita sebagai bangsa Indonesia seharusnya tahu materi ini jika kita ingin bersaing di kancah internasional. Nah, betul itu. Oke deh. Makasih ya Sel, makasih ya Bin. Udah ngasih video penjelasan tadi. Dah yuk kita pulang. Nanti kita diskusi lagi. Dah. Yoi, makasih juga ya. Bye-bye. Yo, makasih juga ya. Dadah.